Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Saudara-saudaraku, teman-temanku yang terus setia dan senantiasa mengikuti channel ini, dimanapun Anda berada, tetap selalu bersyukur kepada Allah dan selalu istiqomah. Hari ini sedikit kami berbagi bagaimana tanda-tanda itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang beriman. Tanda-tanda Lailatul Qadar ini sebenarnya akan diberikan kepada orang-orang yang serius mencarinya, di mana orang-orang tersebut akan selalu menghidupkan malam-malam itu tanpa melewatkan sedikit pun. Ingat teman-temanku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sengaja merahasiakan Lailatul Qadar. Salah satu hikmahnya adalah agar kita berlomba-lomba untuk mencarinya. Terlebih ada kode dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisan Nabi Muhammad SAW di malam-malam yang ganjil. Ketahuilah teman-temanku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ramadan yang sebentar lagi ini akan meninggalkan kita ini. Ayo sama-sama kita buru lagi di malam-malam terakhir seperti ini. Maka kita tidak akan pernah sanggup kehilangan kesempatan ini, saudara-saudara, kita mendapatkan apa-apa dari Ramadan ini. Maka ingat yang kemarin yang saya sampaikan, umur kita ini, saudara-saudaraku ini, tidak akan pernah sanggup dibandingkan dengan dosa-dosa kita ini, dengan usia-usia kita yang kita terlalu larut di dalamnya. Maka mendapatkan Lailatul Qadar ini adalah kesempatan yang mulia, kesempatan seorang hamba untuk mengimbangi umat-umat terdahulu, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan kepada mereka dan akan menjadi kebanggaan Nabi Muhammad SAW. Jadi teman-temanku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa sajakah tanda-tanda itu? Sekali lagi saya sampaikan, tanda-tanda itu hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman, bukan yang lain. Dan menaik level lagi, bukan hanya sekedar kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang serius ingin mencari dan mendapatkan Lailatul Qadar itu. Sebagaimana disampaikan kepada Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Al-Fathul Bari, beliau mengingatkan kepada kita semuanya bahwa tanda-tanda itu hanya dirasakan oleh seseorang yang telah menjalaninya. Di akhir-akhir Ramadan, apakah kita termasuk orang-orang yang menyaksikan Lailatul Qadar itu, ataupun kita termasuk orang-orang yang melihat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang pertama, diriwayatkan oleh hadis riwayat Muslim, di mana Rasulullah SAW mengingatkan bahwa Lailatul Qadar itu tanda-tandanya adalah ketika pagi hari matahari itu bersinar tanpa memancarkan sinar yang sangat cerah, sehingga nampaknya sinar itu terang tetapi tidak menyengat dalam diri seseorang. Ayo kita rasakan saat ini, saudara-saudaraku. Sudahkah kita melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala? Atau kita lihat dari riwayat Imam At-Tayalisi dan Imam Al-Baihaqi. Di situ juga Rasulullah SAW mengingatkan
bahwa tanda-tanda Lailatul Qadar itu malam terjadi dengan penuh kebaikan, di mana kebaikan itu disertai dengan keberkahan yang dialami oleh orang-orang tersebut. Maka ketika ketika dia sudah bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia melihat pagi hari, melihat matahari ini tidak bersinar dengan cerah, melainkan matahari bersinar dengan sinarnya yang kemerah-merahan. Ini bisa kita lihat saudara-saudaraku, setiap pagi di akhir-akhir Ramadan kita bisa lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala tampakkan kebesarannya. Malamnya penuh dengan kebaikan dan kemudahan, dan paginya terasa terlihat matahari itu tidak memancarkan sinarnya dengan kuat, tetapi penuh dengan kemerah-merahan. Dan teman-temanku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam riwayat lain, tanda-tanda Lailatul Qadar itu diberikan kepada orang-orang yang beriman, yaitu ketika merasakan malam itu tidak terlalu panas dan juga tidak terlalu dingin, terlihat terasa sunyi tanpa ada lolongan anjing ataupun suara-suara yang gemersik berisik dalam nuansa malam itu. Dan juga malam itu terasa sangat terang, seolah-olah ada bulan purnama, dirasakan oleh orang-orang yang beriman. Lalu pagi harinya terlihat matahari juga tidak terlalu panas memancar. Ada juga orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu diberikan tanda-tanda oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa di riwayat yang lain malam itu tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala adanya bintang jatuh, yang menandakan bahwa malaikat itu sedang mengejar syaitan yang sering mencuri berita langit. Ingat saudaraku, setiap hari, di setiap malam, bahwa ada setan-setan yang sudah bekerja sama dengan dukun, di mana mereka bekerja sama untuk mencuri berita langit. Maka malaikat pun mengambil bintang-bintang dan itu melemparkannya. Tetapi di malam Lailatul Qadar atau malam Al-Qadar, Allah Subhanahu wa taala tidak halalkan perbuatan tersebut, melainkan semua terjaga penuh dengan kerapian dan kesunyian. Lalu ada lagi saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika pagi harinya diriwayatkan itu tidak dihalalkan setan-setan itu menumpangi jalannya terbitnya matahari. Matahari bersinar setiap harinya, menampakkan dirinya, yang setiap harinya ditumpangin oleh setan-setan, karena ada suatu daerah yang sering menyembah matahari ketika waktu terbit. Ketika waktu tergelincir, bahkan ada matahari ketika tenggelam, ada orang-orang yang menyembah matahari. Tetapi pada pagi hari itu Allah haramkan atau tidak halal bagi setan-setan untuk menumpangi sinarnya matahari pada pagi hari Lailatul Qadar itu. Masya Allah dan subhanallah, ini hanya dirasakan oleh orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan kita juga semuanya merasakan kebesaran Allah tersebut. Maka orang-orang kita dulu, salafus soleh, semua mengerjakan amalan-amalan di waktu malam itu, karena ingin mencari khairun min alfi syahr, lebih baik daripada malam itu, lebih baik daripada 1000 bulan. Maka kalau guru kita dulu menceritakan, terlihat di malam itu pohon-pohon semua terasa sangat sunyi seperti sedang sujud. Hewan-hewan melata, hewan-hewan yang hidup di tengah malam terasa sangat sunyi, seakan-akan senyap karena turunnya para malaikat meramaikan bumi. Lalu ada kisah seorang yang membentangkan sajadah di pinggir pantai, maka dia melihat dan merasakan
air laut pun tidak akan bergerak sedikit pun, seperti datar dan rata karena memuji nama dan mengucapkan tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan kita, saudara-saudaraku? Dikasih kesempatan menikmati akhir-akhir Ramadan ini, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang merugi tidak mendapatkan Lailatul Qadar. Ayo kita kejar dan kita rasakan tanda-tanda itu. Maka di tahun 2019 seorang pengamat itu meneliti jalannya cakrawala ketika matahari, ketika malam hari, ketika malam hari. Maka di situ setiap malam dilihat ada bintang jatuh, menandakan ada malaikat yang sedang mengejar setan. Tetapi ada satu malam dilihatnya, ya, tanpa ada bintang yang jatuh sedikit pun. Di tahun 2019 itu terjadi di malam ke-29. Lalu di tahun 2020 ini, apa yang Allah berikan kepada kita? Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan yang kita impikan, yaitu Lailatul Qadar. Ibadah kita akan semakin kuat, ibadah kita akan semakin percaya diri untuk menyongsong kehidupan selanjutnya. Maka ayo teman-temanku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ambil manfaat dari kesempatan ini. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan bimbingan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Usikum nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.